Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evit Penjelika. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara Kampus Bekasi, jurusan Public Relation. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Komunikasi Massa. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dua model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi satu tahap atau one step flow of communication. Model komunikasi satu tahap merupakan model komunikasi yang menyatakan bahwa saluran media telah berkomunikasi secara langsung dengan massa komunikan tanpa adanya perantara orang lain. Namun, pesan tersebut telah sampai ke semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama kepada setiap komunikan. Adapun contoh dari model komunikasi satu tahap ini adalah sebagai berikut. Misal seperti sekelompok ibu-ibu PKK yang tergerak ataupun telah merencanakan sebelumnya untuk mengadakan suatu penyuluhan langsung kepada warga di daerah setempat untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan kepada para warga yang benar-benar belum memahami betul mengenai dampak yang kelak akan ditimbulkan bagi kesehatan lingkungan maupun bagi kesehatan keluarga inti nantinya apabila jentik nyamuk yang bersarang di bak mandi tidak dibasmi, serta memberikan beberapa informasi mengenai beberapa kali seminggu setiap warga harus menguras bak mandi di rumah mereka. Nah, itulah yang dimaksud dari contoh model one step flow communication. Yang kedua ada model komunikasi dua tahap. Model komunikasi dua tahap ini dipopulerkan dari teori ketiga pakar komunikasi diantaranya Lazarus, Berelson, dan Gaudet pada tahun 1948 yang berhasil memberikan asumsi bahwa ide-ide kebanyakan muncul dari radio dan surat kabar. Tahapan-tahapan model komunikasi dua tahap ini diantaranya tahap 1 dari media massa kepada masyarakat tertentu seperti pemuka pendapat selaku gatekeepers. Pesan-pesan tersebut akan disampaikan kepada anggota lainnya sebagai tahap 2. Pesan-pesan tersebut akhirnya dapat diterima kepada masyarakat secara umum. Dalam komunikasi dua tahap, arus pesan bergerak dari media massa kepada pemuka pendapat dan kemudian dari pemuka pendapat kepada halayak luas. Dari berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli, model komunikasi dua tahap telah membuka pintu bagi berkembangnya model komunikasi banyak tahap dan teori difusi inovasi. Kita bisa mengambil permisalan dari kehidupan mahasiswa yang ada di Universitas Dian Nusantara. Misalnya, contohnya di mana di sebuah kelas terdapat banyak mahasiswa dan di antara mahasiswa-mahasiswa tersebut ada yang ditugaskan sebagai ketua kelas. Fungsi ketua kelas selain untuk mengatur ketertiban yang ada di kelas juga sebagai penanggung jawab anggota kelasnya. Contohnya, apabila ada informasi ataupun tugas yang akan diberikan dari dosen kepada anggota kelas, dosen bisa dengan mengabarkan informasi atau tugas tersebut kepada ketua kelas melalui media sosial, baik via WhatsApp ataupun email. Disinilah proses komunikasi dua tahap berlangsung, di mana berita yang disampaikan melalui media kemudian diterima oleh pemuka pertama dan kemudian diinformasikan kepada halayak banyak. Demikian penjelasan tentang model-model komunikasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon diberikan pintu maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.